Halo teman-teman semuanya, bertemu dengan saya Dwi Wahyu di channel Wafas Official pada segmen Sok Pintar, di mana gua akan ngebacot sok pinter dengan data yang ada. Oke, jadi kali ini gua akan ngebacot hal yang teman-teman rasakan sebenarnya. Tapi sebelum gua membahas hal tersebut, coba teman-teman lihat ini. Oke, jadi itu tadi adalah data yang ada di jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Gen Z. Studi kasus survei anggota Gen Z waktu yang mereka habiskan di media sosial. Nah, jadi jurnal ini meneliti tentang ketergantungan media sosial yang dilakukan oleh generasi Z, ya, generasi Z. Dan penelitian ini sudah meneliti sebanyak ribuan generasi Z, apakah mereka memiliki ketergantungan media sosial atau tidak. Dan kebanyakan ya. Dan yang perlu teman ketahui adalah ternyata kecanduan scroll IG, scroll TikTok itu dapat merusak otak teman-teman dan mental teman-teman, ya. Nah, jadi kali ini gue akan ngebahas dengan cara santai, ngebacot ya. Jadi makanya teman-teman tonton sampai habis. Nah, untuk isi dari jurnal ini itu ada 3 poin yang gue rangkum ya. Yang pertama adalah kecemasan korelasi positif. Nah, di mana semakin teman-teman lama bermain sosmed, itu ternyata semakin membuat rasa cemas terhadap diri teman-teman. Ini bukan gua ngomong asal-asalan ya, ini menurut jurnal yang udah gue baca. Dan yang kedua itu adalah jempol kecanduan. Nah, jempol kecanduan ini itu maksudnya adalah tingkah laku ataupun kegiatan teman-teman, yaitu scroll sosmed, scroll IG, scroll TikTok, itu bukanlah hobi, melainkan kondisi mental di mana teman-teman tidak bisa lepas dari hal tersebut. Dan yang ketiga adalah jam tidur yang rusak. Nah, karena teman-teman sering bermain sosmed, ketergantungan digitalnya semakin tinggi, ya, bermain sosmed sampai tengah malam, begadang, bahkan sampai tidur jam 3, cuma lihat TikTok, lihat IG, itu akhirnya apa? Dampaknya adalah jam tidur teman-teman yang rusak. Dan kalau jam tidur rusak, akhirnya teman-teman sakit. Kalau teman-teman sakit, akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan hal yang kalian suka. Dan kalau sudah sakit, akhirnya apa? Ngeluarin duit. Nah, akhirnya nyusahin siapa? Nyusahin orang tua. Nah, ngerti? Akhirnya ujungnya kemana? Nah, gak usah dipikirin lagi, oke? Nah, menurut jurnal ini, pemicunya itu adalah social comparison, ya. Nah, apa itu? Apa sih itu social comparison? Nah, secara sederhananya adalah comparison itu membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Nah, jadi media sosial itu adalah highlight reel terbaik bagi mereka untuk apa ya? Membagi kebahagiaan, misal liburan ke Bali, terus punya pacar baru, mobil baru, motor baru, ataupun nikah di gedung yang mewah. Nah, karena kita sering bermain sosmed, itu secara apa ya? Otomatis otak kita itu membandingkan diri kita dengan mereka. Kok dia udah bisa gini ya, kok sementara gua belum bisa gitu. Mungkin teman-teman pernah kan merasa seperti itu. Santai, gue juga pernah, aman. Jadi bukan teman-teman aja yang merasakan, gue juga merasakan. Nah, karena social comparison inilah akhirnya teman-teman yang kecanduan digital ini ya, itu mengidap kecemasan dan anxiety ya, anxiety pada generasi Z itu. Paham kan sekarang? Nah, terus gimana sih cara mengatasinya? Oke, tapi sebelum mengatasinya ya, pertama adalah kita cari tahu penyebabnya sudah. Nah, terus yang perlu dibahas itu adalah kira-kira siapa yang salah? Apakah
developer aplikasi itu atau diri kita sendiri? Teman-teman bisa berdiskusi siapa yang salah, oke? Terus gimana caranya mengurangi kecanduan tersebut? Nah, jadi gue ada challenge untuk diri gue sendiri ya sebenarnya. Dan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan challenge ini. Nah, challenge-nya itu yang pertama adalah mengurangi durasi kita bermain sosial media. Ya, bisa sehari sejam atau 2 jam lah minimal ya. Nah, terus mengisi kegiatan tersebut di waktu nggak pegang HP, mengisi waktunya itu bisa dengan baca buku, olahraga, ataupun bersih-bersih ya. Yang bagi yang ngekos itu bisa bersih-bersih kamar dan hal-hal lain yang lebih positif ya. Dan yang kedua itu adalah unfollow akun sosmed yang menurut teman-teman itu merugikan atau tidak memotivasi ataupun tidak mengedukasi. Nah, itu cara salah satunya ya. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar itu gue bisa mengedukasi ke teman-teman gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa sok pintar di tongkrongan gitu ya. Nah, dan yang ketiga itu adalah real life ya. Nah, teman-teman harus menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak semudah yang ada di media sosial gitu loh. Semua itu harus ada perjuangan ya. Mau pinter harus belajar, mau kaya harus kerja, dan lain sebagainya. Teman-teman tidak hanya bisa melihat sosmed orang lain, melihat komentar orang lain, cuma mendengar ini itu, mendengar motivasi. Tapi kalau teman-teman tidak ada usaha, ya sama saja itu bohong, ngerti? Nah, teman-teman harus realistis. Bermain sosmed itu boleh untuk hiburan dan mencari edukasi ataupun hiburan ya. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menjalankan challenge tersebut atau teman-teman punya cara lain bisa ya, tulis di kolom komentar. Oke, jadi segitu saja dari saya pribadi ya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan ya, namanya juga manusia. Yang penting kan gue sok pintar dulu ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Oh ya, satu lagi, gue bertekad kalau selama 3 bulan ya bisa sampai 150 subscriber ya, nggak ribuan, cuma baru 150 subscriber, gue akan live baca buku atau match habit ya. Nah, ini gue bakal live baca buku sampai habis, nggak terlalu tebel sih, tapi setidaknya ya teman-teman sambil dengerin. Oke, sekian dari saya, itu aja ya, semoga bermanfaat. Silahkan berdiskusi dan berusahalah menjadi lebih baik walaupun selalu gagal. Setidaknya udah ada usaha, oke? Terima kasih, see you next time. Bye-bye.